Nah, jadi ini tuh pengalaman di ruang ICU selama 22 hari ya. Banyak banget pelajaran yang bisa aku ambil ya. Mungkin untuk pasien yang dalam kondisi kritis, keluarganya itu harus standby 24 jam ya. Karena kapanpun dipanggil dalam kondisi pasien ngedrop ataupun membaik, itu kalian harus ada keluarga inti. Contohnya itu suami, istri, anak, atau kakak ya. Jadi itu penting banget ya. Salah satu harus ada. Jangan sampai kondisi pasien menurun, keluarganya itu nggak ada, kebanyakan itu nggak selamat ya, karena dokter itu nggak bakal melakukan suatu pun tindakan kalau pasiennya atau keluarga intinya nggak ada gitu. Jadi kebanyakan ada beberapa aku ngenes banget, nangis banget di saat kondisi pasien menurun itu keluarganya nggak ada. Jadi kemungkinan banyak banget yang udah meninggal. Nah situ karena memang kondisi pasiennya nggak ada. Karena di ruang ICU selama 22 hari mengajarkan aku itu untuk selalu bersyukur ya. Banyak orang yang sakit ya, makanya sehat itu mahal. Dari berupa sakit ginjal, cuci darah setiap seminggu 3 kali. Itu selama seumur hidup. Kalau bapakku kan masih dibilang jarang banget saraf kejepit ya. Dia bapakku memutuskan untuk operasi, tapi Allah berkata lain. Nah, bapakku nggak sanggup gitu kan. Ya udah, kita itu udah coba selama 22 hari dan sudah terapi juga selama 20 hari gitu. Nah, di situ juga untuk kalian yang mungkin keluarga inti atau segala macam di rumah sakit, usahain ada salah satu keluarga yang menunggu ya. Gitu. Bahkan ada beberapa mungkin aku pun pengalaman di ruang ICU selama 22 hari, aku pun nggak pulang, aku menunggu di situ karena aku nggak mau meninggalkan orang tuaku apa dalam kondisi gimana gitu. Pasti nanti kita diteleponin sama dokter, suster gitu, karena memang kondisi pasien itu bukan main-main. Kalau di ruang ICU itu antara hidup dan mati. Jadi kalian usahain kalau memang keluarga kalian banyak atau segala macam, misalnya ada kakak kalian, ada keluarga kalian yang mungkin bisa gantian ya. Tapi yang namanya di ruang ICU itu harus ada keluarga inti yang bertanggung jawab atas suatu tindakan, seperti tindakan operasi, tindakan pemasangan alat-alat gitu, seperti alat-alat misalnya selang makan harus ada persetujuan, terus pemakaian alat ventilator itu untuk pernafasan tuh di saat benar-benar parah ya, ini opsi terakhir ventilator. Jadi saran aku jangan pakai ventilator kalau memang kondisi kalian itu nggak memburuk, karena ventilator jarang ada yang selamat. Ini opsi terakhir yang aku lakukan karena bapakku yang tadinya udah membaik 10 hari balik lagi harus menyetujui pakai alat ventilator. Ternyata jarang banget alat ventilator yang selamat menurut aku ya. Jadi mendingan pakai oksigen yang biasa aja dulu. Kalau orang tua kalian mampu, pakai oksigen yang biasa dulu, jangan sampai pakai alat ventilator karena resikonya itu dia nggak bisa lama-lama, dan resiko kemungkinan selamat itu jarang banget kalau udah pakai alat itu gitu. Nah di situ juga ada RJP. RJP itu loh adalah pompa jantung, tapi resikonya bisa patah tulang dada. Patah tulang dada hingga 5 cm ya, karena dia tuh diginiin 5 cm. Itu di situ. Nah, di situ benar-benar harus ada persetujuan dokter itu menyampaikan, karena kalau di ruang ICU itu ada dokter apapun itu akan muncul semua. Misalnya bapakku tuh yang tadinya misalnya sarafnya kena, ada dokter syaraf, terus ortopedi yang operasi bapakku tulang belakang ada, terus anestesi ada, yang membius ada, terus dokter penanggung jawab di ruang ICU tuh ada, terus dokter fisioterapi ada. Padahal bapakku di ruang ICU itu udah ada fisioterapinya ya. Dia itu udah ada fisioterapi, setiap paginya itu digerak-gerakin seluruh organ tubuhnya, ada fisioterapi setiap pagi di ruang ICU gitu. Ada dokter Anita, ada beberapa. Misalnya bapakku karena butuh dia fisioterapi dokter Anita paginya. Kalau yang operasi bapakku kan ortopedi tulang belakang, terus ada dokter syaraf, dokter Mercy, ada lagi dokter jantung dokter Syahril, ada lagi dokter dokter Novelita gitu. Itu dokter Novelita misalnya, itu dokter infeksi paru-paru ya. Jadi dari alat ventilator itu tadinya itu dia nggak kenapa-napa, bisa jadi ada infeksi paru-paru ya. Di kemungkinan itu menurut aku sih alat ventilator itu, karena aku udah sebelumnya pakai
yang oksigen biasa, karena kan bapakku kan sebetulnya operasi itu dia disetujui masuk ICU karena dia dibius total, dioperasi di bagian lehernya memang sudah mengkering, tapi kan di bagian dalamnya itu kan aku nggak tahu itu udah kering atau enggak ya. Nah, karena opsinya itu dioperasi, nah dia karena dibius total harus masuk ruang ICU, dipasang oksigen biasa sama selang makan, karena dia harus makan yang benar-benar lunak nggak bisa makan apa-apa, cuman makan minum susu doang. Susunya juga udah terbukti di ahli gizi katanya ya. Aku bilang ini minumnya susu doang, nggak dikasih makan yang lain gitu. Katanya sih udah dites dari ahli gizi susunya gitu. Nah di situ udah mulai membaik. Nah dia ke rawat inap tapi ngedrop lagi di rawat inap, harus pasang ventilator yang alat oksigennya lebih kuat karena oksigen dari yang sebelumnya ngedrop banget. Bapak aku tuh kelemahannya di oksigen pernapasan, dari jantungnya sudah membaik, dari demamnya sudah membaik, dari pompa tensinya tadinya 1 jadi 2. Tapi yang aku benar-benar shock banget, kenapa sih di saat dia itu harus dipasang semua di alat di saat dia masuk lagi ke ruang ICU gitu. Itu sih yang menurut aku itu dipakein alat kayak gitu, kenapa nggak pakai yang oksigen aja gitu, harus dipakein ventilator kalau udah balik lagi ke ruang ICU gitu sebetulnya. Tapi mungkin ya itu udah jalannya sih, aku nggak menyalahkan segala macam, tapi opsi terakhir itu jangan, kalau bisa kalian menolak aja untuk ventilator. Tapi kan kalau misalnya kondisi pasiennya oksigennya sudah menurun drastis, mau nggak mau kita harus pakai pasang ventilator. Tapi saran aku, ventilator itu kalau kondisi membaik udah lepas aja, jangan sampai kelamaan. Jadi kemungkinan ada infeksi segala macam itu dari alat itu sih, karena kemungkinan dari ventilator itu jarang banget ada yang selamat sampai nangis sejadi-jadinya. Karena di ruang ICU itu benar-benar banyak zikir, banyak salawat, banyak minta petunjuk, banyak yang nangis, banyak yang berpelukan, kita kayak keluarga. Misalnya ada yang meninggal karena teman-temannya kita nih pada nungguin gitu, kita ngampar aja di situ, aku bawa kasur ngampar gitu semuanya keluarga gitu di ruang ICU, jadi kenal segala macam. Tapi saat kondisi pasien segala macam menurun, kita berpelukan nangis, Nani ini suami saya lagi kritis gimana gitu, tadi habis di RJP, aku nggak tega banget, kita berpelukan sepeluk-peluknya. Jadi aku di saat dia meninggal segala macam, kita saling support berpelukan. Di saat kondisi pasiennya menurun, aku tuh bahkan dipeluk-pelukin mama guys, bahkan dipelukin mama, karena memang kita sama-sama saling support gitu. Di saat dia ngedrop segala macem, dia melukin aku gitu, udah Bu sabar Bu, minta petunjuk aja, kita berdoa aja gitu. Udah dipeluk-pelukin sama emak-emak, aku dikasih support, dikasih apa. Aku juga di sini Bu, bahkan aku paling lama dari yang lain. Aku orang-orang udah pada pulang tapi aku masih di sini Bu gitu. Aku juga berjuang ini, aku aja nggak tahu gimana aku maksudnya bapak aku gimana gitu. Bahkan ada beberapa aku di ruang ICU rata-rata yang paling lama itu aku guys, yang lain udah pada kerawat inap, udah pada balik segala macam, cuman aku yang paling lama. Gimana perasaan kalian nangis sejadi-jadinya udah hampir sebulan. Nah di situ ya udah akhirnya nggak lama ya, mungkin dari ventilator itu udah membaik, bapakku aku lepas. Nah dia masuk ke rawat inap, jadi dari ruang ICU pindah ke rawat inap dan oksigen biasa. Nah bapakku kan malamnya ke rawat inap, dia tuh alhamdulillah udah ketemu keluarga, udah abang aku udah dateng yang 2, Bang Yayum, Bang Yana, malamnya nganterin. Terus siangnya itu ada kakak aku bilang, iya Pak, Nina udah ikhlas. Terus terakhir aku bilang ikhlas, ternyata dia malah pergi. Aku bilang, aku terakhir kakakku bilang ikhlas. Nah aku bilang ikhlas, terus ternyata dia benar-benar pergi. Dia itu menunggu aku ikhlas. Jadi yaudah aku bilang, iya Pak, Nani udah ikhlas, kalau bapak mau pergi nggak apa-apa, pergi aja, aku gituin, daripada bapak nahan sakit gitu. Ya udah akhirnya semua keluarga, karena udah dirawat inap, semuanya udah melihat bapak aku, karena memang kita posisinya itu mau pulang, tinggal oksigennya stabil itu baru kita pulang. Ternyata bapakku nggak mampu dari oksigen yang biasa itu, harus yang besar yang di ruang ICU. Ternyata dia nggak mampu, oksigen dari 96 sisa rasinya jadi 65 oksigennya yang menurun drastis, dan itu baru dia itu udah menutup usia gitu. Kita udah tenang banget, keluarga udah mendampingi dan dia udah melihat keluarga semua gitu guys.